Bismillahirrahmanirrahim. Bab keutamaan Al-Quran. Nah tuh, saya baca nanti Indonesia. Lihat. Al-Quranul Karim adalah buku undang-undang yang memuat hukum-hukum Islam. Dia merupakan sumber yang melimpahkan kebaikan dan hikmah pada hati yang beriman. Dia merupakan sarana paling utama untuk mendekat diri kepada Allah dengan membacanya. Al-Quranul Karim adalah buku undang-undang yang memuat hukum-hukum Islam. Itu digarisbawahi bahwa Quran itu bukannya hukum jadi, tapi mambaul hukmi, tempat penggambilan hukum. Kayak Pancasila sama undang-undang, ada nggak di dalam undang-undang 45 sama Pancasila ada nggak hukum nyolong? Ada nggak? Ada nggak? Ada. Pancasila Ada. Ada nggak hukum nyolong? Nggak ada. Nggak ada. Yang ada apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Oh, yang dikatakan adil di sini orang bandanya diambil, dicolong, berarti tuh keadilan sosial hilang tuh, Ya. karena hak orang diambil. Lalu turunannya dari situ sama Quran. Quran ibarat Pancasila. Dasar pengambilan hukum. Ini apa nih? Bukan buku undang-undang. Dasar pengambilan hukum. Dan para qori harus tahu bahwa Quran sejatinya yang ada di depan kita, ya, kalau kita bahas secara ilmu tauhid bahwa Quran yang ada ini termasuk makhluk. Karena Quran kalamullah, ya kan? Yang kemarin ya Kalamullah kan? Kalamullah mah yang dikatakan kalamnya Allah mah enggak ada suaranya, enggak ada huruf, enggak ada panjang pendeknya, enggak ada idghamnya. Yang ada Quran sekarang, ya, itu adalah makhluk wujudnya. Tapi isi dari Quran yang kita baca sama yang ada di Lauhul Mahfuz sama. Wala taqrabuz zina, tulisan di Quran yang kita baca ada kata inna a'tainakal kautsar. Di soal juga sama, cuma tulisannya bacanya B, maksudnya sama. Kayak ibarat nasi, di sini kan Indonesia nasi, di Sunda sangu. Jiji juga bukan? Ya kan? Coba ke Malimping, mari ngobrol. Kita ngomong Indonesia kagak ngerti sekali. Ya Mindo. Kagak ngerti sekali. Di sini nasi. Iya kan? Sunda sanu berarti kalau mandi. Di Jawa apa di Jawa? Sego. Sego kucing. Tapi maksudnya Coba jangan penjajahan. tetapi boleh nggak kita ngomong Quran kalamullah? Boleh, karena umumnya yang disebut kalam, tapi maknanya mah Quran yang disebut kalam Allah bukan begitu. Itu harus fahris, jaga oleh kamu akan perbedaan itu. Intinya apa? Kalau kalam Allah mah enggak ada hurufnya, enggak ada. Terus ini Quran, ini mah maksudnya sama. Cuman kita nggak paham kalam Allah, maka di turunnya seperti ini. Tapi maksudnya sama yang itu ya. Merupakan sumber yang melimpahkan kebaikan dan hikmah. Iya. Karena sebagus-bagusnya wiri dan yang mau kayak apa juga Quran. Benar nggak? Cuman kita pakai cara mau baca Quran. Lebih baik mana Quran daripada diberi yang lain. kita. Ya beda, sama-sama penting itu mah. Kita makan bahasa buku. Kita
Kita bisa ngaji doang, nggak bisa sholat. Sholat doang nggak bisa bacaan. Gitu, enggak. Ibarat mobil cakep banget. Padi di mobil lah, BMW baru beli. Aku belum ada wujudnya sih, belum pernah diajak. Tapi kita doain aja. Amin. Cuma tambah lagi Mobil ngaji. orang kan. Mobil cakep banget BMW, nggak ada bannya jadi nggak. Enggak. Gitu. Jadi jangan bilang mana pentingan spion sama ban. Paham nggak? Mana pentingan pintu mobil sama ban. Gitu. Lebih penting aki. Iya. Kadang nggak jalan. Pentingan mana mesin mobil sama setir. Kayak apa? Di mana? Tapi menjadi kebaikan dan hikmah jika dengan belajar. Kok begitu? Itu apa? Iya. Banyak banget orang nggak belajar, ya baca doang, Pak. Spelling banget ya. Ayo dah. Banyak. Gila, nggak ada buat nama. Nggak ada. Dicari di YouTube dibaca spelling. Ngomongin apa ini awal tuh? Enggak. Sebut nama dia itu. Spellingnya nggak apa dah? Awal dari apa? Dari itu penting. Spellingnya nggak apa dah? Iya. Di samping satu nggak ada sekarang, kedua jiwanya yang pengen ke situ. Gitu. Artinya dia kata tuh dengan baca waqiah habis asal 3 kali kaya, nggak kaya Tadi. Itu kayak hewan. Justru mah, kalau kita udah nggak butuh bakal dikasih banyak. Kalau nggak, cuman syariatnya begini dah, gampangnya dah. Kalau itu mah kelasnya makrifat, kita mah kelasnya begini, yang penting mah syariat, tapi jangan terlalu ngarep. Jangan iklan itu kan. Jangan juga di rumah Mimpi. aja. Tetap semua mengandung hikmah, iya. Kebaikan dan hikmah siapa yang bisa mentafsir? Ya para ulama ahli tafsir. Pada hati yang beriman tuh, kita mah kelasnya iman doang. Mana iman? Percaya adanya Allah, percaya nggak? Percaya. Cuman percaya kalau Allah ngasih rezeki besok. Percaya. Yaudah habisin sekarang duitnya. Kasih ya. Mulai dah, buat ini. Ban pertama. Double lah. Untung kita. Percaya nggak ada Allah? Ya. Percaya. Percaya nggak Allah ngasih rezeki? Percaya. Percaya. Itu sekarang rezeki habisin. Besok nggak dapat lagi. Dan nggak ada Oh, maka kita mah kelas kita cuma beriman. Orang makrifat mah api. Ya Abdul Qadir sehari semiliar. Orang ngasih 9 miliar. motor sedikit. Malamnya habis. Besok ada lagi ngasih. Sanggup kok kita? Kita jangan begitu. Kita mah yang penting ngitung nih. Sehari 2 gelas beras. Iya buat besok seminggu nggak apa-apa. Buat setahun juga nggak apa-apa. Ya. Kalau kelas kita. Itu mau ukurannya. Guru ngajinya ditelepon sama bininya. Ngajian apa ini begini? Ngajian apa ini begini? Beras gua habis beras gua habis, bulanan gua dipotong. Aduh. Emang utang banyak. Udah ngaji. Kita marifat aja. Habis. Lebih samperin. Berarti kalau kayak Yusuf Mansur gimana itu? Tapi kita percaya nggak sama memberi ada? Saya. Ada kan memberi? Ada. Cuma apa kita takut memberi? Mancing Memberi makan orang? Kagak. Hah? Kasih takut? Setan makan orang nggak? Itu sih takut. Nakut-nakutin doang. Takut ngerasuk. Ada tuh di film Danur 2 kan. Film. Bioskop ini mah. Mudah-mudahan. Iya, pangkat kita mah nggak tahu di situ mah. Semua rata-rata wali mah nggak nyimpen harta. Maka yang sebagus-bagusnya rezeki mah supaya Waisul Qarni. Mana Waisul Qarni? Dia mah nyari makan di tempat sampah. Nih, maaf Kenapa makan nyari tempat sampah? Karena orang udah nggak butuh. Namanya orang udah butuh pasti ikhlas nggak? Kayak tai orang butuh nggak? Udah nggak butuh.
Kalau kayak ayam mah butuh udah almarhum Bang Lawak dulu sudah nyari. Pupuk. Ini Tad, apa Tad? Kita selama ini ngomongin wali ya. Kenapa isi-isinya enggak ini ya disebut? Kenapa sih? Tahu kan saya nanya. Wali murid tadi itu mah. Hah? Maksudnya nggak disebut gimana? Istri. Iya. Ya ada lah kalau. Itu Pak Didi mau nyari yang wadon kan? So tinggi pangkat wali kayak saya Kodir, Fakih dan sebagainya, saya Sazili tetap masih kalah sama sahabat. Masuk isi sahabat juga kalah sama isinya. Amin gitu makanya. Tapi ada bukunya begitu ya? Ya ada, cuman kalau buat tahu sejarah menjadi pelajarin baca dong. Itu kayak Felix Shaw lagi sejarah mulu. Dongeng. Emang paling gampang Ustadz dongeng. Tapi dia ini olah TKP Tad. Buat TKP. Olah TKP. Artinya dia misalnya kayak kemarin dia ke mana? Portugal. Di kasus. Ke Portugal. Dia langsung Portugal itu olah TKP dengan sejarahnya Portugal umat Islam. Jadi itu kayak jatuhnya apa ya? Peneliti. Bukan, jualan. Jualan. Iya itu masuk. Maksudnya meneliti juga. Sama aja kayak kuncen. Enggak. Jualan. Siap. Kuncen mau bisa. Gitu. Ya apa sih kita tanya emang cuma ngomong panjang buat kuncen, coba dah rukun sholat itu apa? Lebih aja. Jauh. Maka ulama-ulama besar kenapa pada nggak mau ngelarang kita sejarah? Kan begitu pertanyaannya. Maka sejarah itu kan banyak versi. Karena kalau ditulis takut jadi fitnah. Coba bayangin saat Nabi Muhammad ini 3 hari baru dikuburin kan? Ngapain aja? Berebut kekuasaan. Sedang-dalam itu kalau buat sejarah begitu mah nyarinya referensinya sih A. Benar kalau sih. Emang kalau di para habaib emang diumpetin, dicakepin aja. Takut jadi fitnah. Sahabat tadi kita nyalain sahabat Abu Bakar. Sedangkan ada bahasa hadis Nabi apa sahabat tuh kuluhum udulu, semuanya tuh adil. Ya semua berijtihad sama kayak kita. Karena udah nggak ada Nabi, udah nggak ada Rasul. Siapa yang mau ditanya? Semuanya berijtihad. Abu Bakar begini, kata Umar begini, itu ijtihad dua-duanya. Kalau Abbas kan sering ngeriwayatin sejarah dan Abbas. Apa cerita Arab? Itu sama. Abbas ini nomor sudah. Kami malam itu. Tahu nggak kenapa tuh dasar hadis sejarah gimana? Si Abbas. Zaman Nabi meninggal kan langsung diangkat Itu apa dia Abbas. Abu Bakar ya. Saingnya. Apakah Iya, zaman iya. Abu Bakar udah ada Iya. hukum? Ya, Belum ada hukum. enggak di Arab sama dia. Iya, ada. Zaman Khalifah Abu Bakar belum ada hukum. Belum ada yang diambil. Maka waktu Abu Bakar jadi Khalifah kan banyak yang murtad. Abu Bakar bingung, ini kalau orang murtad diapain hukumnya ya? Datanglah Ibnu Abbas. Oh saya pernah dengar Nabi ngomong begini. Kalau orang murtad gini, boleh darahnya halal, gini. Itu saat itu baru diterang. Oh, berarti Abbas dasar hukumnya dari Abbas ya? Dah iya. Riwayat berarti. Kenapa makanya riwayat itu banyak dari sahabat lain, bukan Khalifah yang 4, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kan begitu tanya. Ya kalau Khalifah yang nentuin mah disangka otoriter kan. Contoh Abu Bakar, saya pernah dengar Nabi gini-gini. Itu mah kemauan lo, paham nggak? Tapi kalau orang yang nyampein kan beda. Termasuk dari Anas berarti ya. Itu hikmahnya kenapa? Kan Anas, anak Abu Hurairah, Abbas gitu kan. Jarang kan Abu Bakar jarang. Tapi Abu ada. Bakar ada, cuma jarang. Tapi dikit. Itu hikmahnya. Makanya nggak usah belajar sejarah. Jarang kali baca. Karena itu nggak tahu mana yang benar itu. Iya kan? Pasti sih. Dia meneliti kayak apa juga sejarah tetap sulit diprediksi. Tapi kita ngambil tauhidnya aja, semua sahabat dulu mau Bani Umayyah juga siapa pemimpinnya? Oh iya. Muawiyah tetap surga tanpa hisab. Walaupun dia berperang kan sama Ya, Aisyah. iya. Tahunya dari mana Tad? Hadis Nabi
al ashab kulluhum hudud. Itu hadis loh. Termasuk doa Sahabat itu apa? 3 yang seguru nama Nabi, pernah ketemu sama Nabi, zaman. terus beriman. Ada yang sejaman beriman tapi nggak ketemu. Wes kok ini nggak pangkatnya bukan sahabat. Nabi Kita dari zaman sahabat sudah berapa kali kiamatan? Allah Banyak. Banyak. Pasti termasuk doa iman berarti ya. iman sahabat. Iya sahabat walaupun dia gitu-gitu tetap aja kan jaminannya surga di sana. Sahabat beriman. Maka tadi bilang kan orang alim mah Habibullah tetap menjadi kekasih. Mana orang alim orang pada ngaji, yang rajin ngaji. Ini Karena alim tahu. contohnya begini tadi, yang Nabi Apa? Nuh kan ditenggelamkan ya, bener nggak? Itu pada mati tuh ini ya yang pada kagak naik perahu. Nabi Nuh. Ya. Terus kan ada pergantian populasi. Awal sejarah, awal kehidupan baru. Iya. Itu nanti masuk ke 10 Muharram. Hah? Tanggal 10 Muharram itu salah satunya tanggal selesainya banjir bah. Nabi Nabi Nuh. yang tanggal 10 Muharram. Berarti kalau zamannya Kesennya. Nabi itu sahabat ya. Berarti zaman Nabi dulu nih, Nabi meninggal. Terus sahabat. Itu berarti perputarannya dua kehidupan. Udah ganti, Itu hati ya. ya kan? Sahabat ke tabi ini termasuk ulama itu kan dari tabi. Ya, Imam Malik kan tabi. Imam Syafi'i tabi. Imam Malik tetap ada sanad al isnad minadin laul al isnad mengkola masa tetap kita kudu kasih sanad. Mau dia ngambil dari Quran doang kayak tadi Pak Didi baca apa namanya artinya bahwa malam mah buat pakai sarung. Iya. Iya coba ada kalau baca di situ yang ada belinger bukan. Dia Quran sarana paling utama untuk mengkaji Quran tetap. Makanya yang dikatakan Quran itu mukjizat Nabi Muhammad itu lebih utama itu dari semua zikir, semua wiridan, semua baca Qurannya ya. Tapi balik lagi ke hukum, baca Quran tanpa tajwid bahwa asimu. Man lam yujawidil Quran bahwa asimu. Orang yang baca Quran tanpa ilmu, tanpa tajwid, maka dosa. Kan belum belajar, nah yang guru sekengkean lo gak belajar, dosa. Cuman ada padilai juga orang yang nggak belajar tajwid, salahnya aja 2 pahala. Kenapa? 1 pahala belajar,